Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membahas tentang pentingnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengabulkan segala hajat kita dan melancarkan rezeki kita. Solawat ini adalah suatu amalan yang menjadi amalan para wali-wali Allah, para ulama-ulama salafus soleh, bahkan juga menjadi amalan dari para nabi-nabi. Bersolawat kepada Nabi Muhammad itu memiliki banyak manfaat. Salah satu diantaranya adalah menjadi magnet rezeki, menarik rezeki dari segala arah. Dan dikatakan oleh para ulama yaitu solawat yang paling mampu untuk menarik rezeki adalah namanya solawat Jibril, yang bacaannya itu Sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril ini bisa juga dikatakan sebagai sholawat Khidir, karena katanya juga diamalkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nah, sholawat Jibril ini apabila kita mengamalkan yang pertama, kita akan dimudahkan dalam urusan rezeki. Yang kedua, apabila kita berdagang, maka dagangan kita ini akan laris. Lalu apabila kita bercocok tanam, seperti punya sawah segala macamnya, maka sawah kita akan dilindungi dari hama, menjadi sawah yang subur. Apabila kita berternak, maka hewan ternak kita banyak hasilnya, bahkan juga susunya menjadi banyak kalau kita banyak bersolawat. Sebagaimana kita ketahui dulu Halimah yang menyusui Nabi Muhammad SAW itu ontanya kurus. Begitu beliau menyusui Nabi Muhammad, maka ontanya itu tiba-tiba menjadi gemuk dan mengeluarkan susu yang banyak, dan ladangnya menjadi subur. Ini karena beliau menyusui Nabi Muhammad. Artinya ada keberkahan Rasulullah di sini. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan seperti itu, seperti dimiliki oleh Halimah, maka kita harus berbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bersolawat itu bisa dari mana saja, bisa di rumah, bisa di masjid, atau bisa saat dengan berjamaah atau dengan sendiri. Nah, salah satu amalan sholawat Jibril itu sebaiknya dilakukan sendirian. Bisa dengan 100 kali setiap habis sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, atau 1000 kali, atau bahkan bisa 5000 kali, atau 10.000 kali setiap harinya. Bisa dicicil. Nah, kalau saya misalnya membaca itu 10.000 sehari, tapi saya cicil itu bisa 2000 setiap habis sholat. Nah, manfaatnya apa? Banyak keajaiban-keajaiban yang kita dapatkan. Yang pertama, rekening tidak pernah kosong. Yang kedua, dompet tidak pernah kosong. Yang ketiga, diberikan kepekaan dalam firasat. Ya, kemudian yang keempat, banyak orang-orang yang menjadi suka dengan kita gitu. Bahkan hati mereka itu menyenangi kita. Hanya orang-orang munafik yang tidak menyukai kita. Maksud orang munafik bagaimana? Yaitu orang-orang yang sebenarnya tuh suka sama kita tapi menyembunyikannya gitu. Itu namanya munafik. Nah, itu salah satu manfaat dari sholawat Jibril. Dan apabila kita membaca sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, itu bisa khasiatnya untuk perekonomian kita dan keluarga kita. Jadi bukan manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga kita. Misalnya bisa salah satu anggota keluarga kita tiba-tiba menjadi seorang konglomerat, ya. Salah satu anggota keluarga kita mendapatkan proyek besar sehingga kita kebagian. Banyak hal seperti itu. Atau kita mendapatkan rezeki dari yang tidak diduga-duga. Itu salah satu manfaat dari sholawat. Yang penting adalah kita harus yakin. Itu yakin. Kedua, kita harus percaya. Yang ketiga, harus kerjakan. Kita harus yakin, percaya, kerjakan. Itu adalah kunci dari keberhasilan dari riyadhah membaca sholawat Jibril. Banyak orang membaca sholawat tapi dia tidak yakin dengan keajaiban sholawat. Dia tidak percaya dengan ayat-ayat atau dalil-dalil atau hadis-hadis yang mengatakan bahwa sholawat itu bisa mengangkat derajat seseorang, mempermudah urusan ekonomi kita. Yang ketiga, karena orang tidak yakin, tidak percaya, tidak mau mengerjakan, menganggap ini sebagai mitos.
Nah, itulah pentingnya kita harus yakin, percaya, dan kerjakan. Nah, ketika bersolawat, itu sebaiknya pikiran, ucapan, dan hati kita itu harus tenang. Artinya misalnya, pikiran kita tidak boleh ragu. Terus ucapan kita juga harus dijaga. Jangan misalnya, saya sudah bersolawat, kok saya nggak kaya-kaya. Saya sudah bersolawat, tapi rezeki saya begini-begini saja. Saya sudah bersolawat, hajat saya tidak terkabul. Nah, itu harus dijaga. Jangan sampai kata-kata itu muncul di ucapan kita. Atau jangan sampai pikiran kita ini melogikakan, apa iya sih dengan bersolawat itu rezeki kita lancar. Apalagi hati selalu gelisah, mana nih hasilnya. Semakin kita gelisah seperti itu, maka semakin sulit kita mewujudkan keajaiban sholawat. Maka untuk mewujudkan keajaiban sholawat bukan hanya sekedar sholawat, tapi pikiran, ucapan, dan hati harus sinkron. Artinya pikiran kita harus memakai logika agama bahwa kalau kita bersolawat maka rezeki kita akan lancar. Yang kedua, ucapan kita jangan banyak mengeluh. Misalnya, aduh saya tidak punya uang, mana nih buktinya. Kalimat-kalimat seperti itu adalah akan menarik energi-energi negatif pada diri kita, dan bisa jadi amalan kita menjadi batal di situ. Maka dari itu, kawan-kawan dimanapun Anda berada, perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu sholawat Jibril sebanyak-banyaknya, dan harus yakin, percaya, kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.